Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video kali ini saya akan membagikan kue kering dengan satu adonan bisa menjadi 7 macam kue lebaran. Jadi lebih praktis tanpa repot-repot membuat adonan atau resep yang berbeda. Untuk cara pembuatannya, yuk tonton video ini sampai selesai ya. Untuk bahan-bahannya, di sini aku sudah siapkan 4 sendok makan susu bubuk, 25 sendok makan gula halus, 13 sendok makan tepung maizena, 800 gram tepung terigu, aku pakai 600 gram kunci biru dan yang 200 gram segitiga biru, 5 butir kuning telur dan 700 gram margarin. Siapkan wadah, masukkan gula halus. Jangan lupa sambil diayak karena biasanya gula halus banyak yang bergerindil. Setelah itu masukkan 700 gram margarin. Ini aku aduk pakai mixer biasa. Kita mixer 2 menit saja asal margarin dan gula tercampur rata, tidak perlu sampai mengembang. Setelah itu masukkan 5 butir kuning telur, 2 bungkus vanili bubuk. Aduk lagi sebentar, cukup beberapa detik saja. Setelah semua tercampur rata, kita matikan mixer. Lalu masukkan 4 sendok makan susu bubuk, 13 sendok makan tepung maizena. Aduk-aduk sampai rata. Setelah tercampur rata, kita masukkan tepung terigu sedikit-sedikit supaya lebih mudah untuk mencampur adonan. Kita masukkan tepung terigunya sedikit-sedikit sampai habis. Setelah adonan padat seperti ini, kita aduk-aduk menggunakan tangan supaya lebih mempermudah pekerjaan kita. Kita uleni menggunakan tangan sampai tidak ada tepung yang mengendap. Setelah seperti ini, adonan sudah halus dan bisa dibentuk. Sebelumnya tutup dulu adonan menggunakan plastik wrapping supaya tidak kering. Ambil adonan secukupnya. Ini kalau ditimbang kurang lebih seberat 750 gram. Di sini untuk kue yang pertama aku akan bikin 3 kue sekaligus, yaitu bola-bola melon sprinkle, kue coklat kacang, dan kue vanila garis-garis coklat. Caranya sangat gampang. Di sini aku ambil adonan kira-kira kalau ditimbang sekitar 7 gram, atau kalau kalian punya sendok takar ukuran 5 gram bisa pakai ya. Caranya sangat gampang, tinggal kita bulat-bulatkan sampai halus. Lakukan sampai semua selesai. Nah, ini untuk adonannya sudah aku bentuk semua, tinggal kita panggang. Dan aku sudah panaskan oven kurang lebih selama 10 menit. Kita panggang kue ini selama 35 menit. Jangan lupa lubang atasnya dibuka. Setelah 20 menit pertama, kita ganti posisi loyang. Yang bawah kita pindah ke atas, dan yang atas kita pindah ke bawah. Panggang lagi selama 15 menit.
Setelah 15 menit kue sudah matang. Untuk kue yang pertama, aku akan buat kue bola-bola melon sprinkle. Di sini aku akan cairkan coklat rasa melon dengan api kecil sambil diaduk-aduk terus sampai coklat meleleh. Setelah meleleh, matikan kompor. Caranya sangat mudah, tinggal kita celupkan kue yang sudah dingin, lalu taruh di atas wadah cupcake mini seperti ini. Selagi masih mencair, kita taburi sprinkle di atasnya. Kita buat kira-kira 30 bits untuk satu toples ya. Nah, ini sudah aku kasih topping semua, dan ini coklatnya sudah dingin, tinggal kita masukkan ke dalam toples. Untuk kue yang kedua, aku akan buat kue coklat kacang. Caranya sangat mudah. Di sini tinggal kita semprotkan coklat yang sudah mencair. Untuk cara mencairkannya sama seperti tadi ya. Selagi coklat masih mencair, kita taburi kacang yang sebelumnya sudah aku oven. Untuk kue ini sama ya, kita buat 30 bits. Dan ini sudah dingin dan coklatnya sudah tidak menempel. Tinggal kita taruh di toples. Untuk kue yang ketiga, aku akan bikin kue vanila garis-garis coklat. Dan ini sisanya tinggal 30 bits. Caranya seperti tadi, tinggal celupkan ke dalam coklat rasa vanila yang sudah dilelehkan. Lakukan sampai semua selesai. Setelah adonan agak ngeset, tidak lengket, kita kasih garis-garis coklat seperti ini. Yang sebelumnya sudah aku lelehkan coklat batang dan aku taruh di plastik segitiga. Setelah kering, baru kita masukkan ke wadah toples. Untuk kue yang keempat, aku akan buat kastengel. Caranya, ambil adonan secukupnya, lalu pipihkan adonan menggunakan royal bean sampai ketebalan yang diinginkan. Di sini supaya lebih praktis, aku menggunakan cetakan seperti ini. Caranya sangat mudah, tinggal kita tekan-tekan seperti ini, adonan akan keluar. Setelah semua selesai, aku akan olesi pakai kuning telur yang sebelumnya sudah aku campur dengan 1 sendok makan minyak sayur dan pewarna kuning telur. Lalu, dan untuk toppingnya seperti kastengel umumnya ya, pakai parutan keju. Setelah semua selesai, tinggal kita panggang. Untuk kue yang kelima, aku akan membuat tamrin cookies. Caranya sangat gampang. Kita ambil adonan secukupnya, lalu bulat-bulatkan sampai halus. Setelah itu kasih sedikit tekanan. Dan untuk bagian tengahnya kita tekan menggunakan jari telunjuk. Kira-kira seperti ini ya.
Setelah semua selesai, kita kasih olesan kuning telur, sisa dari olesan kastengel tadi. Setelah itu kita isi lubang tengahnya menggunakan selai stroberi. Kita panggang selama 35 menit. Untuk cara memanggangnya sama seperti tadi. Setelah 20 menit pertama, kita tukar posisi loyang. Lalu panggang lagi selama 15 menit. Dan ini setelah 15 menit kue sudah matang. Dan supaya awet renyah, kita langsung masukkan ke dalam toples. Untuk tamrin cookiesnya, kita juga langsung masukkan ke dalam toples ya. Untuk kue yang keenam, aku akan membuat putri salju. Caranya sangat mudah, tinggal kita ambil adonan, lalu giling sampai dengan ketebalan yang diinginkan. Cetak menggunakan cetakan bulan sabit. Setelah itu tata di atas loyang. Loyangnya tanpa diolesi apapun ya, karena tidak akan menempel. Dan ini kue putri saljunya sudah selesai semua, tinggal kita panggang. Untuk kue yang terakhir, aku akan membuat choco chip. Di sini aku menambahkan pewarna coklat tua sebanyak kurang lebih 3 tetes. Uleni sampai semua tercampur rata. Setelah itu kita ambil adonan kurang lebih seberat 7 gram, lalu kita bulat-bulatkan seperti ini sampai halus. Setelah semua selesai, kita tekan-tekan pakai garpu seperti ini. Setelah itu kita kasih topping choco chip di atasnya. Dan ini sudah selesai semua, tinggal kita panggang. Cara panggangnya seperti tadi ya. Kita panggang selama 35 menit. Setelah 20 menit pertama, kita tukar posisi loyang. Lalu panggang lagi selama 15 menit. Dan setelah 15 menit kue sudah matang. Untuk kue putri salju selagi masih hangat, kita lumuri dengan gula halus. Setelah semua adonan cookies tercampur dengan gula halus, kita masukkan ke dalam wadah dan setiap barisannya kita taburi dengan gula halus sambil diayak seperti ini. Untuk kue choco chipsnya tinggal kita masukkan ke dalam wadah toples seperti ini. Sangat mudah kan teman-teman membuat satu adonan menjadi 7 macam kue lebaran. Selamat mencoba, jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.